Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita masih ada lagi sampai hari ini dalam badan tubuh yang sehat dan diberkati. Mari persembahkan hidupmu di altar Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kasih setiamu yang kurasakan dan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan Tuhan telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan selain kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru,
percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tak dapat kami balas dengan materi yang ada pada kami. Itu tidak akan pernah cukup Tuhan membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi kami percaya lewat persembahan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan akan disenangkan hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami minta urapan Tuhan atas ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Bila Roh Kudus menjamah setiap hati kami, melayakkan kami, biar kami layak di hadirat-Mu, kami layak bersekutu dengan Tuhan hari ini. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan jasmani maupun rohani akan kami nikmati dan kami terima dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku pikul salibmu, juru belakang.
janji-janji-Mu pasti akan digenapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang melakukan dengan taat dan setia setiap perintah firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memahami akan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, bahwa cinta-Mu, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Asalkan kami juga tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau ada juga di tempat dimanapun kami berada, dimanapun para pendengar, dimanapun semua orang yang mengikuti ibadah online Suara Injil hari ini. Kami percaya kami semua dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Kami semua dilawat oleh kasih setia-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia, tapi kami boleh menikmati lawatan kuasa-Mu. Kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan, karena kami yakin Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir bersama kami, Engkau menjamah setiap hati kami dan memulihkan hidup kami. Saat ini kami mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan, suara Injil itu akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini termeterai dalam setiap tanda hati kami yang baik. Kami boleh melakukan semua kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari Minggu ini, tanggal 8 Juni 2025. Dan hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus, hari di mana Tuhan menggenapi janjinya akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur, dan itu juga membuktikan penyertaan Tuhan atas kita semua. Tuhan Yesus Immanuel, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini bertema, mengapa kita perlu Roh Kudus? Mengapa kita perlu akan Roh Tuhan, Roh Kudus? Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah kuis Alkitab dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kita peringati dan rayakan saat Hari Raya Pentakosta? Yang kedua, berapa orang yang bertobat saat Petrus berkhotbah setelah dipenuhi Roh Kudus? Dan yang ketiga, sebutkan satu perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus sesudah dipenuhi Roh Kudus dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Bagi saudara yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saudara dapat memberikan jawabannya di kolom komentar dari video ini. Jawaban yang benar akan dipin dan menjadi komentar yang akan muncul di urutan pertama. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23-26. Tertulis demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar
menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seorang pemilik dealer motor di Bandung. Satu kali dia didatangi oleh seorang penginjil, seorang gembala, seorang pendeta. Dia diajak untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus setelah ngobrol tentang keselamatan. Tapi pemilik dealer motor ini berkata, "Saya tidak perlu Yesus. Saya sudah punya semuanya." Tidak lama kemudian ia mengalami sakit parah. Hartanya habis. Dan di dalam pembaringannya dia mencari Tuhan Yesus dalam doa. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan dia mengalami kesembuhan secara mujizat. Dia menjadi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua perlu Tuhan Yesus. Dan bersamaan dengan itu, saudara, kita perlu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan kita perlu Roh Kudus. Kalau kita mengatakan kita tidak perlu Roh Kudus, sama juga itu kita tidak perlu Tuhan Yesus. Sebab hakikatnya sama. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kehadiran Bapa juga di dalam kita, saudara. Kita akan belajar tentang hal ini dari Yohanes 14 ayat 23-26. Di situ dikatakan, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Di sini, saudara, Tuhan Yesus menyatakan tentang kasih yang diwujudkan dengan ketaatan pada firman-Nya. Kalau orang mengasihi Tuhan Yesus, pasti akan menuruti firman-Nya. Dan karena itu, Bapa akan mengasihi dia. Dan di sini dikatakan kami. Siapa kami? Tidak lain adalah Tuhan Yesus berbicara tentang Bapa dan dirinya. Bapa dan Tuhan Yesus akan datang kepadanya, kepada orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dan akan diam bersama-sama dengan dia. Bagaimana wujud dari Bapa dan Kristus yang hadir dalam diri orang yang mengasihi Tuhan? Wujudnya adalah lewat Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang merupakan kehadiran dari Allah, kehadiran Bapa dan Kristus. Karena pada hakikatnya, Bapa, Kristus, dan Roh Kudus adalah satu, adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini kita perlukan, saudara. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Yang pertama, saudara, karena kita perlu Tuhan. Dan Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kita perhatikan kembali Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Di sini, saudara, Tuhan menyatakan akan kehadirannya di dalam diri orang yang percaya dan yang mengasihi dia. Tuhan tahu kita perlu dia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun setelah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka dipimpin Tuhan. Ada hadirat Tuhan bersama mereka lewat tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Itu berbicara tentang Roh Allah di tengah-tengah mereka, hadirat Tuhan, hadirat yang maha tinggi,
hadirat yang maha kuasa, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, ada bersama-sama dengan mereka. Tanpa hadirat Tuhan, tanpa Tuhan yang bersama mereka, mereka akan tersesat di jalan. Mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Begitu juga kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus karena kita perlu akan Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang menuntun kita, saudara. Dia yang menolong kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini, supaya kita sampai kepada tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorga yang mulia, di mana Tuhan bertahta. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita masih dalam proses belajar. Dalam Yohanes 14 ayat 26, di situ Tuhan Yesus katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang belajar, masih dalam proses belajar. Bagi yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, ibarat masih bayi, saudara, dan masih merangkak. Dan mungkin ada di antara kita yang sudah berpuluh tahun jadi orang percaya, tapi masih jadi seperti bayi yang merangkak. Atau kita sudah berpuluh tahun di dalam iman kepada Kristus, tapi bagaimanapun juga kita tetap dalam proses belajar. Selama kita hidup di dunia ini, kita terus-menerus ada dalam proses belajar. Belajar untuk menjadi sempurna, belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita, saudara. Kita bisa saja punya mentor, seorang pembina rohani, punya mentor, yaitu seorang gembala, seorang pendeta. Tapi jangan lupa kita punya satu mentor agung, yaitu Roh Kudus di dalam kita, yang tidak lain adalah Allah sendiri. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan apa yang Tuhan ajarkan membentuk saudara dan saya menjadi pribadi yang semakin sempurna setiap hari. Jangan merasa diri tidak perlu belajar. Jangan merasa diri kita tidak perlu Roh Kudus. Kita ini masih dalam proses belajar, saudara. Kalau kita berhenti belajar, di situ kita berhenti berprogres. Berhenti belajar artinya kita berhenti berkembang. Berhenti belajar itu artinya kita berhenti untuk menjadi sempurna. Mari terus belajar menjadi lebih serupa dengan Kristus oleh tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita cenderung lupa akan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini ada kata mengingatkan, saudara. Kalau saudara mengingatkan seseorang akan sesuatu, itu artinya orang itu lupa. Dan Roh Kudus di sini berkarya dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Kenapa? Karena kita ini cenderung lupa firman Tuhan. Secara manusia kita punya memori yang terbatas, saudara. Dan kita tidak bisa ingat 100% semuanya. Tapi Roh Kudus, disinilah spesialnya, saudara. Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri. Dia mengingatkan kita akan perkataannya. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita tidak melenceng dari kehendak Tuhan, tapi terus berjalan dalam kebenarannya, dalam tuntunannya, dalam apa yang Tuhan ingin kita jalani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus seringkali berbicara kepada kita. Ketika kita dalam satu keadaan, Roh Kudus sering mengingatkan
Ada hal-hal kecil yang Tuhan ingatkan. Kadangkala saudara kita lupa, tapi Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan kita harus syukuri saudara, karena Tuhan mengasihi, sehingga Tuhan mengingatkan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi jangan sampai saudara ketika Roh Kudus mengingatkan, kita pura-pura tidak dengar saudara. Kita pura-pura terus lupa. Sudah diingatkan tapi sengaja melupakan. Jangan sampai demikian, karena itu akan mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi untuk kita pribadi masing-masing. Adakah saat ini kita tidak lagi merindukan Roh Kudus? Kita sudah merasa diri bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri, melangkah dengan pikiran kita. Mari rindukan Roh Kudus. Rindukan Tuhan, rindukan hadirat-Nya dalam hidup kita. Adakah saudara merasa bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan? Sadari kita tidak bisa saudara. Tanpa Tuhan di hidup kita, jangan melangkah, karena kita pasti akan jatuh dan tersesat bahkan binasa. Kalau Tuhan tidak melangkah bersama kita, kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, itu tanda bahaya buat kita. Karena itu mari rindukan hadirat Tuhan selalu. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Sadarkah saudara bahwa saudara seringkali lupa atau cenderung lupa akan firman Tuhan? Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita mengingat akan firman Tuhan, mengingat akan janji-janji Tuhan, akan perintahnya, akan tegurannya, akan larangannya, akan perkataan-perkataannya. Mari minta selalu agar Roh Kudus memenuhi kita dan memimpin kita dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Sebagaimana Raja Daud berkata, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Kami juga merindukan Engkau Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripada kami. Tapi tinggallah terus di dalam kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu, melangkah dalam rencana-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Jamah setiap hati kami, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi Tuhan, penuhi dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami semua penuh dengan Roh Kudus, dan pimpin kami Roh Kudus, supaya kami melangkah dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sukacita, tuntunan, dan jawaban. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari-hari ke depan, dalam sepanjang pekan yang akan kami hadapi. Berikan kami kekuatan, kuasa-Mu Tuhan, sukacita-Mu. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau terus ya Tuhan, setia melakukan kehendak-Mu, dan selalu memuliakan Tuhan di setiap waktu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam persoalan masalah. Jamahlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan, mujizat-Mu bagi kami semua. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Prabowo sampai Wakil Presiden dan terus sampai ke jajaran pemerintahan, pusat sampai daerah. Berkati ya Tuhan, pimpin, berikan roh yang takut akan Tuhan, supaya memerintah mengambil kebijakan dan keputusan yang baik dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatlah bangsa kami, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.